Nama saya Fatih. Saya di sini akan menjelaskan tentang asabilah. Saya akan menjelaskan beberapa tema juga. Yang pertama itu adalah mungkin jenis spesifik pisau sembelih. Yang kedua itu adalah jenis atau model pisau. Yang ketiga itu adalah bahan pisau. Yang keempat itu adalah teknik pengasahan. Nanti kita praktik juga. Dan juga yang terakhir itu adalah penanganan pasca Idul Adha atau pasca memotong. Di sini saya punya contoh satu pisau. Kita buka. Ini adalah pisau sembelih. Bukan untuk menyeset, bukan untuk bonding, turunin daging, itu bukan. Ini pisau untuk khusus sembelih, bukan untuk bacok juga, bukan untuk menyacak tulang atau memotong pohon, itu bukan. Karena kenapa? Ini diameternya adalah tipis. Tipis itu bukan berarti punggung bilah. Ini punggung bilah. Punggung bilahnya itu memang agak tebal. Idealnya itu kurang lebih 3 mm, 3 mili. Yang dibilang tipis itu adalah dari punggung sini, dia tipis ke dalam, ke mata tajam. Itu yang dibilang tipis. Kalau ininya tetap tebal. Kalau tipis juga takut. Kenapa? Karena eot apa bahasanya? Eot. Gini ya. Jadi kita harus menyesuaikan juga. Kenapa V atau dibilang flat? Jadi itu flat itu seperti ini. Tipis. Kalau convex itu agak tebal. Kalau yang dibilang flat itu kenapa dia lebih enak? Karena dia begitu masuk mengiris tidak ada hambatan. Kalau convex seperti ini dia ada hambatan sini, walaupun tidak terlalu besar efeknya. Tapi yang lebih tipis, yang lebih flat, yang lebih enak. Jadi seperti itu. Lalu masuk ke yang kedua, yaitu adalah model atau bentuk jenis pisau atau golok. Mungkin di sini sering pakai golok mungkin ya, lagi bilang pakai sembelih karena mungkin orang dulu sukanya golok. Ini adalah golok sembelih modelnya model Betawian. Model Betawi, dia agak kotak. Ada juga yang namanya model candung. Candung itu ujung turun. Lurus turun. Jadi tajamnya rata dari ujung sini sampai ujung sini. Itu candung. Ada juga yang dibilang bowi atau pala lindung bisa dibilang. Dia bulat Pak, kayak pala belut. Seperti itu. Ini hanya untuk pengetahuan saja. Dan juga kalau jenis pisau, kita ringkas saja. Jenis pisau itu ada kurang lebih 3. Pisau sembelih, pisau seset, dan juga pisau boning. Saya punya contoh juga. Ini yang saya bilang tadi pisau sembelih seperti ini ya. Lalu kita lanjut ke pisau skinning atau seset nguliti. Jadi ini seperti ini Pak. Diameter bentuknya memang seperti ini. Tujuannya kenapa? Tujuannya itu untuk kita ngambil kulit. Jadi kita pakai gini Pak. Jadi tidak, insya Allah tidak nyobek kulit kalau caranya benar. Jadi dia mengikuti. Jadi kita pakai seperti ini Pak. Insya Allah nggak sobek. Lalu lanjut ke pisau boning. Boning itu nurunin daging. Nurunin daging itu biasanya kalau digantung paha atau iga itu pakai ini. Atau menyewatin kepala sapi, kaki sapi itu pakai ini. Ini kecil seperti ini bukan karena habis karena kegerus, bukan habis karena kasah. Memang bentuk modelnya seperti ini. Kenapa kecil seperti ini? Karena ini untuk masuk ke dalam tulang atau sendi-sendi. Misalnya untuk menyongkel sendi lutut biasanya, atau kepala, leher. Karena kalau pisau yang agak gede seperti ini, mungkin bisa saja, tapi agak susah. Tapi kalau yang kecil masuk ke gampang. Jadi kita pakai yang seperti ini. Nurin daging tuh. Jadi megangnya seperti ini juga, nurin daging pelan-pelan. Jadi seperti itu. Jadi ini pisau semua ini khusus punya ininya masing-masing, punya kegunaannya masing-masing. Lalu misalnya ada pertanyaan, apakah 2 pisau tersebut ini bisa dilakukan untuk menyembelih? Ya, jawaban saya sih
Bisa-bisa saja. Karena apa? Kalau pisau ini tajam dan juga skill kita, jam terbang kita, pengalaman kita itu tinggi, itu bisa saja. Tapi saya sarankan untuk pemula, untuk yang baru belajar motong, jangan pakai yang seperti itu. Kita cari amannya, cari safety-nya aja. Jadi seperti itu. Ini awalnya itu pisau tidak tajam sama sekali, bisa kita tes. Tidak mempan sama sekali. Lalu ketika kita mengasah itu, sifatnya mengasah itu menggerus, membuat edge mata. Dari grit itu batunya, maksudnya batu itu dari grit yang kasar sampai grit yang halus, itu bertingkat, bertahap. Lalu juga semakin grit dinaikin itu, semakin batunya halus, itu penekanan semakin berkurang. Langsung saja kita praktek. Jadi kalau saya tuh biasa mengasah maju mundur, Pak. Ada juga mengasah yang satu kali jalan. Ada juga yang bulat. Itu saya tidak memastikan, tidak mematokkan harus pakai mana. Itu terserah Bapak. Karena selera orang beda-beda, kebiasaan orang berbeda-beda. Saya biasanya mengasah maju mundur. Tadi kita sudah tes, tidak tajam sama sekali. Maju mundur seperti ini aja, Pak. Dari ujung ke ujung. Terus ujung sini turun lagi. Kita lihat. Kita mengasah itu mencari bur. Bur itu apa sih? Bur itu bisa dibilang bekas kikisan baja atau tai baja. Jadi kita ngasah kan ini ke depannya, Pak. Bur itu akan timbul di atas ini, Pak. Di atas berlawanan yang kita asah. Kita kan berarti kena batu ini nih. Berarti yang burnya muncul itu ada di atasnya. Di sisi yang satunya. Kita lihat lagi. Kita giniin. Gimana cara melihat burnya tersebut? Cara melihatnya itu adalah kita kan ke depan nih. Bur ada di atas. Kita pegang, Pak. Kalau ada seperti ini nih, ini kan bisa nih. Seperti ini nih, dia akan balik seperti ini kan bur. Dan kita pegang tuh berasa kayak serak gitu, Pak. Kayak ada yang nyangkut. Sisa-sisa ininya. Dia berbalik tuh, digerus. Iya, seperti itu. Jadi berasa, sangat berasa. Jalan ini. Seperti ini, Pak. Maju mundur aja. Kita lihat lagi. Sering-sering kita raba. Sering-sering kita lihat burnya. Mungkin ada yang pernah ngasah juga, pasti tahu. Gimana sih caranya ketika kita sedang mengasah, burnya itu keluar, tapi di setengah doang. Di sini doang keluarnya. Di sini depan nggak keluar. Itu gimana sih caranya? Kita lanjutin dari ujung sini, atau yang nggak adanya aja. Jadi kalau seperti itu, saran saya yang nggak ada burnya aja. Yang belakang udah ada nih, jangan dilanjutin. Tetap aja yang nggak adanya, karena kita mau menimbulkan doang. Seperti itu. Ini saya pegang belum ada. Kita lanjut. Kita cek lagi, sering-sering ngecek, Pak. Masih kurang dikit, Pak. Karena apa kurang dikit? Saya tahu burnya belum terlalu keluar. Biasanya kalau di batu kasar, ini batu kisaran grit 240 sampai 400. Kekasarannya. Terus sama kayak tadi tidak berubah. Dengan sudut kemiringan, kalau saya pribadi itu dengan sudut kemiringan kurang lebih sekitar 15 sampai 25 derajat. Itu tinggal terserah Bapak mau yang mana. Nah, ini sudah goyangnya. Nah. Seperti ini, Pak.
Saya rasa ini sudah berbalik Bura, sudah gini. Soalnya pas saya pegang, saya udah merasa kayak ada nyangkut. Sudah, kan tadi kita mengasah itu ke depan. Sekarang ganti Pak, ke belakang. Tadi ke depan sana, sekarang ke belakang sini. Dengan sudut kemiringan yang sama dengan yang awal. Caranya sama juga, dari pongkol sampai ke ujung. Selanjutnya apa? Langkah selanjutnya itu kita ganti batu, naikin batu ke yang lebih tinggi lagi. Ini kan kisaran grid 240 sampai 400. Kita naikin lagi grid, kita naikin lagi batu ke nih, kurang lebih 600 sampai 800, lebih tinggi, lebih halus. Kalau sudah masuk, kalau saya biasanya di sini pakai air Pak, air sabun. Kenapa? Karena dia kan ini batu kasar, abrasi banget. Jadi biar batunya bersih terus teturan air sabun. Tapi kalau air biasa kadang-kadang masih kuning timbul. Lalu oke nih saya pakai minyak biasanya. Kalau batu ini singer aja, minyak singer. Kalau mau pakai WD silakan, kalau ada minyak, oli, sayur apa kayak gitu, itu bebas. Lalu caranya gimana kalau naik grid? Sama. Tadi kan kita kan habis dari soal depan ke belakang. Nah, ini ke depan lagi. Gitu aja pangkatnya, bolak-balik. Dengan arah ke depan kalau saya. Seperti sama, di ujung ke ujung, dari pongkol ke ujung, dengan tekanan yang agak dikurangkan. Jika sudah, kita cek lagi. Sering-sering ngecek aja Pak. Rasain. Kadang-kadang ada yang merem-merem gitu. Aduh, ada kagak nih ya. Karena saking halusnya batu. Jadi kalau naik grid batu itu jangan samain sama kayak grid yang kasar. Semakin kasar, semakin naik ini ya gridnya, semakin halus buru keluar. Ini belum sempurna Pak, saya rasa. Saya ulang lagi. Saya tambahin lagi. Kita cek. Nah, alhamdulillah nih, udah ketemu lagi Bro ya, udah ada lagi. Hati-hati juga Pak ya, pakai minyak karena licin. Kalau pakai minyak licin dia. Kadang-kadang elap, atau bisa ganti minyak yang baru tuh, kayak gini di tangan, apalagi kena sering takutnya meleset. Jika sudah, saya biasanya langsung naik ke batu finishing. Batu 1000 atau sampai 3000, batu goldfish. Batu alam. Murah Pak, batu gini mah. 10.000 satu kayaknya dah. Ini di online ada. Kita pakai minyak lagi Pak. Ini batu terakhir finishing kalau saya. Cuman caranya agak berbeda. Oke, kita lihat. Caranya sama kayak tadi juga awalnya, cuman ada yang berbeda di akhir. Kita pakai hitungan. Misalnya saya segini dari 10. Dari ujung pojok 1, tuh kan di pojok lagi nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balik. Sama kayak tadi Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ketemu ini udah ganti hitungan. Jadi sini ke depan 1, sini ke depan 2 gitu Pak. Terus sampai sekiranya udah. Ini finishing ya Pak kalau saya. Udah, coba kita lihat. Burnya semakin halus, semakin susah dirasa. Peka-pekaan tangan aja, sering-sering latih. Lalu cara yang kedua tuh saya biasanya kalau finishing tuh 2 kali jalan. Dari ujung sampai mentok, depan lagi. Itu hitungan 1. Ini ujung, jalan, mentok, itu 2. Sampai 10. Sampai 10, 8, 6, turun Pak. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita cek lagi. Terus turunkan tadi sebelum turun kelipatan 2 aja 8, jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cek lagi. Terus turun lagi jadi 6. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6. Kita cek lagi, Pak. Turun lagi 6 jadi 4. Tuh. 2, 3, 4. Turun lagi jadi 2. 1, 2. Jadi ke 1. 1. Dah, kita lihat lagi, Pak. Kita rasa kalau kayak rasanya belum cukup, terus ini pakai gitu, Pak. Apalagi kalau kita masih ngerasa ada bur-bur halus, itu belum tuntas berarti. Kita begitu tuh untuk menghilangkan bur, atau saya bisa bilang itu ngebilas. Atau sekali jalan kayak gini, sekali jalan gitu nggak apa-apa. Mau kayak 2 kali tadi juga nggak apa-apa. Karena dia belum hilang, saya terusin lagi. Sampai pakai hitungan juga. 6, 7, 8, 9, 10. Cek. Lagi. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6. Cek lagi. Lagi. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6. Cek lagi. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6. Kita belakangin gitu. Tuh. Kalau kita ke sini, insya Allah sobek ininya. Kita ke situ. Ini mau ke sini boleh atau mau narik dari sini boleh. Yang penting jangan ke sana. Jangan ke arah tajamnya. Gini, 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 cukup. Kita cek tajam apa enggak. Kalau ini sudah slash kertas halus, insya Allah sudah memenuhi syariat, sudah standarnya. Kalau untuk bicara slash tisu, plastik atau yang lainnya, itu nanti dulu Pak, kita baca dasarnya dulu. Karena standar ini saja, kertas halusnya itu udah cukup banget. Halus ya, bukan geradakan. Kalau di kita yang kasar tuh, pas di kertas tuh srok gitu. Itu nggak halus, itu udah standar. Yang halus yang standar. Ini kita tes Pak. Tuh. Insya Allah sudah tajam, sudah memenuhi standar. Saya bahkan nggak perlu neken-neken Pak, saya begini aja. Nih, tuh, cukup 3 batuk kalau saya. Tapi kalau Bapak punya batuk di rumah yang banyak, ya nggak apa-apa, monggo. Yang penting sama caranya, tata caranya. Yang penting itu burnya hilang. Kita cari burnya, ketemu kita hilangin. Karena kita mencari matanya Pak. Headgear itu tajam nih Pak. Kalau Bapak lihat bisa sembunyi itu 1 garis biasanya. Itu yang tajam, itu matanya. Kita cukup nggak usah tekan-tekan gini aja. Tuh. Halus banget Pak. Ini sudah memenuhi standar SKKNI. Jadi seperti itu. Lalu mungkin ini materi yang terakhir ya. Ini penting juga. Kadang-kadang saya suka nemuin orang yang super jorok. Kenapa saya bilang super jorok? Saya habis misalnya selesai pulang motong, lalu ada teman saya, lu liatin golok gida gua, lu liatin golok gua gida, mau kenapa? Gua bisa pakai motong, takutnya kena tulang. Pas saya buka, Wak, harum banget. Kenapa? Jorok banget. Habis motong, darahnya kagak dicuci, langsung masukin ke sini. 3 hari kemudian saya lihat, baunya kan perengus banget itu, benguk banget baunya. Itu jorok, saya bilang orang kayak gitu. Caranya, kalau saya pribadi Pak, biasanya kalau Bapak motong mengasah di orang lain gitu, biasanya pas mau Idul Adha itu dikasih minyak atau wax. Wax itu untuk tahan karat, menunda karat, cairan gitu.
Biasanya pakai itu kalau di kantong ngasah. Caranya itu Bapak bersihkan dulu Pak, jangan langsung pakai. Kalau Bapak takut begini, takut atau begini takut, itu saya saranin jangan Pak. Soalnya tajam banget ini, kena tangan senggol doang. Caranya, kalau saya tuh ngasih tahu biasanya ke orang-orang, Bapak cukup pakai lap, pakai tisu, pakai kaos bolong atau apa, Bapak gini, cukup Bapak taruh aja. Ini yang jalan Pak, untuk membersihkan. Tuh, seperti itu. Karena kita takut, wajar takut, berdarah sakit. Seperti itu. Jika sudah, kita lihat matanya sini Pak. Kalau masih ada minyak, berarti kita belum bersih. Di mata tajamnya Pak, bawah sini nih. Di bawah sini nih yang tajam itu, headgear-nya. Kalau masih ada minyak itu belum bersih. Bapak minyaknya dulu, lap minyaknya dulu. Sampai sudah benar-benar bersih, itu Bapak stropping lagi. Stropping kulit ini lagi. Untuk memastikan, untuk membersihkan juga. Stropping. Bapak tes, usahain selalu bawa ini. Tes dulu. Kalau masih tajam seperti ini, langsung aja pakai, nggak apa-apa. Karena dia sudah masih tajam, nggak ada yang kepentok, nggak ada yang kurang tajamnya.